Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru mitra dan guru imbas yang saya hormati, sampai ketemu lagi dengan saya, Rustiani Widiasih. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana merumuskan IPK dan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, indikator pencapaian kompetensi atau IPK dan tujuan pembelajaran, keduanya merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai kompetensi dasar. Ibaratnya, IPK dan tujuan pembelajaran itu adalah seperti penunjuk arah supaya para siswa dan juga guru mempunyai arah yang jelas terhadap bagaimana untuk mencapai kompetensi dasar yang akan ditargetkan. Jadi, apabila seorang guru mengajar tanpa mempunyai arah yang jelas, tentu saja apa yang dia lakukan, apa proses yang dilakukan akan menjadi tidak jelas juga. Tetapi apabila tujuannya jelas, ingin menguasai suatu atau mencapai suatu kompetensi dasar tertentu, maka otomatis langkah yang akan dilakukan akan sangat jelas. Bagaimana caranya mencapai juga akan jelas. Demikian Bapak Ibu, ibarat indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di dalam RPP itu adalah arah atau manfaatnya, maksud saya, kenapa harus ada tujuan dalam RPP itu adalah agar arah tujuannya jelas, seperti yang sudah saya katakan tadi. Selain itu, juga bisa memandu guru dalam mengaitkan berbagai konsep mata pelajaran melalui aktivitas pembelajaran. Jadi itu adalah ibaratnya panduan, pegangan yang akan memandu guru, begitu. Kemudian tujuan pembelajaran juga akan menggambarkan proses dan hasil belajar. Jadi bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya dalam mencapai kompetensi dasar itu akan tergambar dengan jelas di dalam tujuan pembelajaran itu. Kemudian dengan adanya tujuan dalam RPP atau tujuan pembelajaran itu akan mengantarkan siswa mencapai IPK dengan melalui desain, strategi, metode, atau upaya pembelajaran tertentu. Nah, disinilah kejelasan yang akan dirasakan bahwa untuk mencapai sebuah indikator itu tujuan akan menjelaskan dengan menggunakan apa dia akan mencapai indikator tersebut. Nanti akan lebih jelas lagi dalam hal ini Bapak Ibu. Selanjutnya, apabila tujuan itu jelas, maka tujuan bisa juga untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Nah, disinilah Bapak Ibu yang namanya guru itu bisa memanfaatkan hasil-hasil pembelajaran dalam rangka mengembangkan diri guru. Di sini guru bisa memanfaatkan keefektifan hasil pembelajaran itu bisa dijadikan menjadi PTK atau menjadi best practice
maka harus jelas tujuannya. Karena apabila jelas bisa digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Apa iya saya mengajar ini bisa menghasilkan capaian hasil belajar yang baik? Apabila memang iya, kan, berarti itu merupakan sebuah pencapaian guru yang bisa dikembangkan menjadi PTK atau best practice. Nah, itu. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai kontrol kualitas pembelajaran ya untuk penilaian, karena harus ada linearitas. Sebuah kita nanti akan melakukan pembelajaran yang HOTS. Kita akan merancang penilaian yang HOTS. Maka diawali dari tujuan itu juga yang harus jelas. Sehingga apabila tujuan jelas, kemudian nanti di situ akan bisa juga digunakan untuk mengontrol kualitas pembelajaran untuk penilaiannya. Jadi nanti akan sesuai apabila kita membuat pembelajaran yang HOTS, penilaiannya, maka prosesnya juga harus pada taraf-taraf minimal mulai C4 misalnya kognitif ya, C5 sampai mencipta. Di situ prosesnya, sehingga untuk menilai juga harus demikian. Jadi tidak ada tiba-tiba prosesnya saja tidak HOTS. Bagaimana mau menilai secara HOTS? Tadi mulai dari tujuan, kemudian IPK itu sudah harus HOTS apabila mau melakukan penilaian yang HOTS gitu. Kemudian juga membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Jadi tujuan itu akan menentukan media apa yang digunakan, metode apa yang digunakan, alat apa. Jadi sudah jelas tergambar di situ. Begitu Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan apa dia akan sampai pada pencapaian kompetensi dasar itu. Mau pakai apa? Dia metode atau alat dan sebagainya. Kemudian kalau tujuan jelas itu maka bisa menjadi pedoman ya dan panduan pembelajaran untuk siswa dan guru. Begitu. Bahkan siswa bisa membaca dengan jelas. Nah, kita bisa share kepada siswa tentang RPP kita. Bapak Ibu, selanjutnya setelah tadi kita ngomong tentang tujuan, kita akan berbicara dengan IPK. Banyak di antara teman-teman itu kadang-kadang masih bingung membedakan antara indikator pencapaian kompetensi atau IPK dan tujuan. Sebenarnya di mana ya letak persamaan dan perbedaannya? Baik ya Bapak Ibu, nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa merasakan di mana letaknya. Nah, tentang IPK. IPK itu adalah merupakan tolak ukur ketercapaian hasil suatu KD yang menjadi acuan penilaian mapel. Jadi, Bapak Ibu, yang namanya IPK itu harus terukur ya untuk meraih sebuah KD yang jadi acuan, sehingga kan memang kalau IPK itu harus jelas menggunakan mengukur satu keterampilan khusus begitu. Kemudian menunjukkan ketercapaian hasil belajar. Jadi di sini nanti Ibu Bapak bisa merasakan bahwasanya yang namanya IPK itu akan mengukur hasil belajar. Sedangkan untuk tujuan itu tidak hanya hasil tetapi juga ada proses, termasuk prosesnya. Jadi ibaratnya kalau IPK itu pokoknya
siswa bisa ini gitu ya, bisa terampil begini. Tetapi kalau di dalam tujuan itu dengan jelas bisa mencapai keterampilan tertentu itu pakai apa, menggunakan apa, begitu kalau tujuan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya semua indikator harus dinilai sebagai tolak ukur pencapaian KD. Jadi memang indikator itu adalah tadi seiring dengan penilaian. Disitulah guru bisa menilai yang merupakan capaian-capaian yang ingin diraih dalam indikator itu. Jadi semua indikator harus dinilai. Misalnya, indikator kan harus satu. Misalnya siswa bisa membedakan apa gitu ya. Jadi penilaiannya nanti juga siswa bisa membedakan begitu. Kemudian menganalisis tingkat kompetensi dalam KIKD. Jadi Bapak Ibu, yang namanya IPK itu adalah mengacu kepada KD ya. Jadi di dalam KD misalnya KD dikatakan di situ ada kata apa KO yang digunakan lalu dikembangkan dalam indikator begitu ya. Indikator itu mengembangkan KD gitu. Kemudian acuan arah proses dan hasil pembelajaran. Nah, begitu tentang IPK Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana hubungan IPK dan tujuan pembelajaran? Nah, di sini kita akan melihat persamaan dan perbedaannya. Nah, IPK dan tujuan pembelajaran itu sama-sama sebagai acuan arah proses dan hasil ya Bapak Ibu. Itu yang persamaannya lah intinya. Tujuan itu kan mengacunya kepada IPK. Jadi kalau IPK mengacu pada apa? Ya IPK kan mengacunya kepada KD. Jadi kalau tujuan itu lebih luas mana? Jadi antara tujuan dan IPK lebih luasnya sebenarnya lebih luas tujuan. Jadi IPK itu sebagian kecilnya daripada tujuan begitu. IPK target pencapaian siswa secara individual saja. Kemudian kalau tujuan target pencapaian itu secara keseluruhan, ya kan? Jadi kan lebih luas tujuan itu. Nah, lalu untuk merumuskan tujuan harus merumuskan indikator terlebih dahulu. Nah, pasti Bapak Ibu masih penasaran ya gimana. Nanti akan bertahap untuk membangun pemahaman bersama ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sekarang kita akan ke indikator pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di dalam indikator pembelajaran, dalam merumuskan indikator itu, sudah saya katakan, biar berkali-kali ya Bapak Ibu, jadi lebih paham. Indikator mengacu pada KD, kalau tujuan mengacu pada indikator. Kemudian, indikator itu menggunakan KKO, kata kerja operasional. Nah, disinilah yang mana ini guru akan menentukan apakah pembelajarannya itu tingkatannya low order thinking skill, mode, atau HOTS maksudnya ya, HOTS itu. Kemudian di sini nanti kan akan juga menentukan penilaiannya. Jadi kalau indikatornya seperti ini, berarti penilaiannya kan begini gitu loh. Kalau misalnya menggunakan KKO pada level HOTS kan harus C4 sampai C6. Berarti prosesnya di indikatornya harus demikian. Kemudian kalau menggunakan rumus
BD, behavior dan tindakan, atau degree saja. Itu untuk indikator. Nanti akan lebih jelas karena nanti akan ada penjelasan bahwa kalau tujuan itu rumusnya ABCD. Kalau indikator itu cukup B dan D. Jadi tindakannya saja sama materinya. Jadi tindakan itu maksudnya ya apakah itu mengevaluasi atau mencipta begitu. Kemudian materinya gitu saja. Kemudian bisa digunakan sebagai indikator penilaian. Tadi sudah kan? Harus mengandung satu keterampilan, kemampuan atau pengetahuan saja. Tidak boleh siswa bisa menulis dan berbicara bla bla bla. Nggak boleh. Kalau bisa misalnya menulis, ya menulis saja. Kalau berbicara, berbicara saja. Jadi intinya kan harus jelas. Dan nanti alat ukurnya juga jelas. Selanjutnya Bapak Ibu, ini masih lanjutan tentang merumuskan indikator, mengandung satu materi saja. Tadi lanjutannya ya, satu materi saja. Jadi kalau materinya adalah analytical exposition, ya itu saja. Memperhatikan karakteristik mapel, kondisi siswa, dan lingkungan. Ini loh Bapak Ibu, Merdeka Belajar itu ya di sini inilah. Jadi kita itu yang diberikan kan cuma KI dan KD gitu kan. Nah, untuk selanjutnya itu indikator tujuan pembelajaran itu kan diserahkan kepada gurunya masing-masing. Kenapa? Karena bisa jadi levelnya anak-anak di daerah A itu masih pada level mungkin C1 misalnya lah. Anak di tempat lain bisa jadi dia sudah bisa mencapai C4 dan seterusnya. Jadi kondisi siswa, kondisi lingkungan itu berbeda-beda. Dan di sini guru bebas untuk menentukan. Ini, guru merdeka dalam menentukan indikator sesuai kondisi siswa di kelasnya. Begitu. Makanya kita hanya diberi KD saja. Untuk yang lainnya, guru yang akan lebih tahu tentang kondisi siswanya. Selanjutnya, dalam indikator itu Bapak Ibu ada indikator prasyarat, ada indikator kunci, dan ada indikator pengayaan. Untuk indikator prasyarat itu maksudnya itu adalah misalnya saja IPK-nya adalah atau kan yang diharapkan itu kan siswa bisa menulis, contohnya saja menulis teks naratif atau teks tertentulah, exposition misalnya ya. Kemudian di situ kan untuk menulis itu harus ada indikator sebelumnya, misalnya saja siswa kan harus memahami ya mungkin definisi atau struktur teks dan sebagainya. Maka di situ kan prasyarat untuk bisa menulis atau menghasilkan teks. Misalnya saja analytical exposition kan dia juga sebelumnya itu harus memahami tentang apalah generic structure dan seterusnya, itu namanya prasyarat. Jadi ibaratnya kalau kita itu mau memahami sebuah keterampilan tertentu, untuk itu kan harus diperlukan prasyarat untuk tahu dulu gitu loh. Bagaimana dia tahu, bagaimana dia bisa, dia saja nggak tahu, maka ini harus diberitahu dulu ibaratnya gitu. Kemudian kalau indikator kunci itu ya sesuai dengan KD itu. Jadi artinya adalah KD itu kan sudah diberikan di sana. Nah, tapi sebelum ke KD itu bisa jadi siswa harus diberi pemahaman, itu kan prasyaratnya untuk paham sampai KD itu. Lalu ada indikator pengayaan itu bagi siswa yang potensinya lebih
Nah, itulah pengayaan. Ada siswa-siswa di kelas yang bisa melebihi KD. Misalnya siswa itu di dalam KD cuma sampai taraf tertentu. Dia bisa lebih dari itu. Nah, itu ada pengayaan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau sikap itu kan terutama kalau mapel yang bahasa Inggris dan mapel-mapel yang bukan PKN, kemudian agama ya, itu kan termasuk di dalam penilaian dalam proses gitu. Kalau untuk itu kan sikap tidak maksudnya sedetail itu gitu ya. Tapi ini kita harus melihat bahwa ini tingkatan untuk penilaian sikap itu diawali dari menerima, habis menerima bisa menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Kalau pengetahuan atau kognitif, misal yang dikenal dengan C1 mengingat, C2 memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, di mana apabila ingin pembelajaran yang tingkat HOTS, maka minimal adalah C4 sampai C6, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini keterampilan. Keterampilan itu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Nah, pada tingkat keterampilan itu ada dua, keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Nah, keterampilan abstrak itu yang tadi sebenarnya itu yang ini mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mengkreasi. Sedangkan yang konkret ini, Bapak Ibu, ya. Nah, sebenarnya keterampilan abstrak itu apa toh? Keterampilan abstrak itu diartikan sebagai keterampilan yang tidak nyata, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat didengar. Selain itu, keterampilan abstrak juga tidak memerlukan penggunaan peralatan untuk melakukan keterampilan yang dinyatakan itu. Begitu Bapak Ibu. Oh, ini maaf ada yang terbalik di sini. Jadi maksudnya ini adalah abstrak dan ini adalah yang konkret. Kalau konkret itu adalah keterampilan konkret dan keterampilan abstrak. Lebih lanjut dinyatakan bahwa keterampilan abstrak lebih bersifat mental skill yang cenderung merujuk pada penyampaian menyaji, mengolah, menalar, dan mencipta dengan domain yang kemampuan mental. Keterampilan berpikir, setidaknya Bapak Ibu kita mengerti begitu ya. Kalau ini dibahas akan lebih banyak lagi, dan ini mohon maaf saya konfirmasi bahwa di sini ada kesalahan tulisan ya Bapak Ibu, yang ini harusnya abstrak di sini, ini konkret di sini, mohon maaf. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan saja pada bagaimana menentukan tujuan pembelajaran. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa untuk menentukan tujuan pembelajaran, kita pakai rumus A, B, C, D. A itu apa? Audience, siswa. B, behavior, kemampuan yang akan dicapai. Kalau C, condition, kondisi atau kegiatan yang akan dilakukan siswa. Dan D, degree, tingkatan dengan benar sesuai dengan prosedur, dengan santun, dengan percaya diri, dan sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini sudah bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Tetapi ini coba akan kita lihat supaya bisa lebih mudah lagi untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi audience itu kata kunci yang mudah diingat gitu ya Bapak Ibu. Siapa yang harus memiliki keterampilan atau pengetahuan? Audience ya. Siswa, jawabnya gitu. Nah, kalau behavior,
perilaku yang bagaimana yang diharapkan dapat dinilai. Nah, disinilah Bapak Ibu terlihat bahwa yang namanya tujuan pembelajaran itu lebih luas karena yang di bagian behavior itu ambilnya dari IPK. Ambil saja langsung perilaku yang bagaimana yang diharapkan yang dimiliki. Ya kan? Ambil dari IPK langsung. Kemudian condition, dalam kondisi dan situasi bagaimana subjek dapat menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar yang telah diperolehnya. Atau dengan mudah ditanya melalui apa. Nah, disinilah jelas. Apakah menggunakan metode, model, media tertentu. Jadi kondisinya itu gimana untuk mencapai kemampuan itu melalui apa gitu loh pertanyaan. Lebih mudah biar pakai pertanyaan, jadi pakai metode ini, model ini, media ini, dan seterusnya. Kalau degree itu bisa bertanya, singkatnya adalah dengan apa gitu. Nah, bisa juga pertanyaannya bagaimana kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagai batas minimal. Makanya dengan apa gitu ya, dengan lancar, dengan benar, dengan sesuai dengan konteksnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan sampai pada urutan. Urutannya A, B, C, D. Apakah harus berurutan? Misalnya, contoh audionya siswa. Behavior dapat menganalisis teks analytical exposition. Behavior tadi diambil dari mana? Dari indikator. Condition melalui mind mapping. Degree-nya dengan tepat dan benar sesuai dengan isi teks. Contoh ya, contoh tujuan. Apakah itu harus ABCD? Jawabnya adalah tidak harus berurutan dengan ABCD. Bisa juga diubah begini. Melalui mind mapping, nah itu condition dulu. Siswa dapat menganalisis teks analytical exposition dengan tepat dan benar sesuai dengan isi teks. Misalnya, begitu ya. Nah, contoh lagi nih, audionya siswa. Behaviornya dapat menyajikan teks analytical exposition. Berarti ini apa? Ini keterampilan ya. Kalau tadi pengetahuan. Conditionnya melalui metode nge-vlog. Degree-nya dengan terampil. Tidak harus sesuai. Bisa juga melalui metode nge-vlog. Siswa dapat menyajikan teks analytical exposition dengan terampil. Begitu. Nah, sekarang pertanyaan, apakah jumlah IPK harus sama dengan tujuan? Baiklah, untuk menjawab itu kita lihat dulu ya. Dari segi hasil yang ingin diperoleh harus sama. Jadi tujuan dari segi hasilnya itu harus sama. Dari segi proses pembelajaran, agar siswa bisa mencapai kemampuan, itu bisa ditambahkan. Jadi begitu ya Bapak Ibu, kan tadi kalau IPK itu pokoknya hasilnya gimana gitu, tanpa mengetahui prosesnya. Nah, di tujuan itulah diketahui prosesnya. Jadi bisa ditambahkan tujuannya. Misal, indikatornya kan menulis teks analytical exposition dengan benar dan sesuai konteks. Itu kan cuma satu kan. Nah, tujuannya bisa lebih dari satu. Misalnya, siswa memahami generic structure dari teks analytical exposition. Ya, itu yang namanya tujuan itu bisa berbeda. Tapi kan arahnya sama. Arahnya apa? Siswa mampu menulis teks analytical exposition dengan benar melalui mind map. Misalkan seperti itu Bapak Ibu jadi indikator dan tujuan itu harus sama dalam hal hasil, tetapi dalam hal proses bisa ditambahkan.
Nah, demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami dan selanjutnya Bapak Ibu bisa mempraktekannya dengan kade yang sudah dipilih Bapak Ibu semuanya. Intinya, IPK dan tujuan pembelajaran merupakan kunci sukses dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apabila perencanaan pembelajaran itu detail dan rinci, ibaratnya itu jelas, maka sangat mungkin sekali hasil pembelajaran atau pencapaian kompetensi dasar akan bisa diraih dengan hasil yang baik. Apabila hasil evaluasi, yaitu tadi hasil nilainya, hasil nilai siswa yang diperoleh juga baik, maka bisa menjadi modal Bapak Ibu semuanya untuk melakukan penelitian, bisa menjadi PTK, bisa menjadi best practice, karena itu sudah terbukti. Apabila ini dilakukan berkali-kali dan terus berhasil, kan bisa menjadi best practice begitu Bapak Ibu. Sehingga kan bisa meningkatkan kemampuan siswa. Nah, akhirnya demikian Bapak Ibu materi kita pada pertemuan kali ini. Salam kemitraan. Semoga Bapak Ibu dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, tetap semangat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.